Pemirsa, Dito Mahendra kembali dipanggil Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada Selasa kemarin. Penyidik kembali memanggil Dito setelah sebelumnya pada panggilan pertama Dito juga tidak hadir. Namun sampai sore hari kemarin, Dito belum juga datang memenuhi undangan pemeriksaan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sesuai dengan surat panggilan yang dilayangkan, seharusnya hari ini tanggal 2 Mei 2023 jam 10 panggilan terhadap saudara DM. Namun sampai sore ini yang bersangkutan tidak hadir. Sebelumnya, Dito juga tidak pernah datang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri saat masih berstatus sebagai saksi terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal yang diketemukan di rumah Dito di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, penyidik KPK telah menemukan 15 pucuk senjata api dari berbagai jenis di rumah pengusaha muda itu. Dari temuan tersebut, penyidik KPK kemudian menyerahkan kasusnya itu ke penyidik Mabes Polri untuk diselidiki. Lantas benarkah jika kembali mangkir dari panggilan kedua ini, Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO? Belum ada penjelasan yang pasti dari yang bersangkutan karena panggilan pertama sudah dipanggil, yang bersangkutan tidak datang, dipanggil yang kedua juga yang bersangkutan mangkir. Nah, sekali lagi atas mangkirnya saudara DM, penyidik mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang, dan segera menerbitkan surat perintah penangkapan. Kasus hukum yang menyeret pengusaha muda Dito Mahendra yang juga merupakan kekasih Nindi Ayunda itu membuat Nikita Mirzani dan sahabatnya Fitri Salhuteru ikut berkomentar pedas. Kalau kecewa enggak ya, lebih ke saya berpikir dia pengecut. Kalau kecewa enggak. Kalau kecewa kan bukan hak saya juga untuk kecewa ya. Kalau kecewa mungkin aparat penegak hukum kecewa dengan sikap dari Dito Mahendra mengabaikan, menurut saya seolah-olah dia tidak menghargai penegak hukum, tidak menghargai kepolisian, apalagi kan yang memanggil Bareskrim ya. Saya melihatnya saudara Dito Mahendra cenderung melecehkan pihak kepolisian. Malu ketemu kamu? Mungkin dia malu ketemu kalian. Niki yang pernah dijebloskan ke sel penjara atas laporan yang dibuat Dito beberapa waktu lalu itu, nampaknya ingin menuntut balas dendam terhadap seterunya itu. Dua sih, antara dia memang tidak bernyali, takut, atau dia memang merasa dirinya terjebak oleh permainan dia sendiri. Itu dugaan saya. Sama aja, pendapat saya sama aja, apalagi KPK ya. Apalagi kan yang di KPK kalau tidak salah sudah ada yang ditahan kan, Pak Nur Hadinya. Ya kasihan kalau semua yang terlibat dalam urusan tersebut tidak mendapatkan keadilan yang sama, ya sangat disayangkan ya. Jauh sebelum kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal muncul ke permukaan, Dito dan kekasihnya Nindi Ayunda juga sudah terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan supir pribadi Nindi. Dari hasil pemeriksaan penyidik Polres Jakarta Selatan, Dito dan Nindi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai saat ini, baik terhadap Dito dan Nindi belum juga dilakukan penahanan. Hal itulah yang membuat berang pihak Niki dan terus menuntut polisi untuk segera menangkap dan menahan seterunya itu. Banyak bicara ya, jangan banyak bicara. Kan Bapak Kepolisian sudah bilang, ya hak-haknya dia, namanya orang lagi dalam masalah, berhak aja berbicara apapun untuk membela diri. Tapi saya seyakin-yakinnya, tidak akan kepolisian gegabah melakukan hal-hal seperti ini kalau dia tidak bersalah. Kan ini juga dia belum diputus bersalah. Kalau dia merasa tidak bersalah, ya hadapi. Kalau sekarang kan orang merasa gimana ya? Di sisi lain dia ingin merasa dirinya benar, tapi dia tidak gentle untuk datang, dipanggil oleh pihak yang berwajib. Bukan Nikita Mirzani namanya kalau tidak membuat berita kontroversial dan sensasional.
Sementara itu di kasus lain, perseteruan antar Nikita Mirzani dengan mantan suami sirinya Anthony Dedola berlangsung semakin panas. Bahkan drama percintaan keduanya yang selama ini selalu terlihat mesra dan harmonis telah berubah 180 derajat menjadi musuh, saling benci, dan saling serang di media sosial. Pria bule asal Jerman yang akrab dipanggil Tony itu kini justru balik menyerang mantan istri itu. Nikita Mirzani cannot be Nikita Mirzani, right? So, yeah, actually it's fine that she's talking about money, but what I think actually is that everybody forget about that there was like domestic violation in home, that she was abusing me, you know. Nobody talks about that anymore, but it's fine, you know. It's fine that she's talking about money, because I will let you know now, she's showing you all guys like the chat that I sent her money for her bracelet or for her necklace for Valentine. It's true. But she cannot say that I never sent her money, you know. Doesn't matter for what I sent her money. I sent her money. Jam tangannya datang jam 12. Ya salah dia. Terus dia bilang, tunjukin katanya Rolexnya kalau emang ada. Terus maksudnya kalau gua udah tunjukin, lu mau balik lagi ke gua? Oga! Ngomong! Dari unggahan video di Instastory-nya, Tony minta Nicky mengembalikan uang mahar pernikahan yang dia berikan saat menikahi Nicky pada 22 Januari 2023 lalu. You make me even more poor. You make me poor. You ask me for money. You ask the poor man for money. And I give you all my money I had on my bank account. Imagine. I gave her my whole life. I gave her all my money. She asked me for money. Can you help me? I have a movie soon and I need 2 billion. Can you maybe ask the bank? I was asking the bank, but the bank didn't give me any credit because I'm in Indonesia. More than 3 billion? You have the money 3 billion? I asking you about my bag and the bracelet and the t-shirt because it's a rare. It's really rare. You never have a stuff rare. I know it. Only Versace. I don't want to get angry. I don't want to mad. Tak terima dituntut Tony mengembalikan uang mahar pernikahan, Nicky yang berstatus sah sebagai istri dari pria bule Jerman itu meradang dan menuntut Anthony mengganti uang hingga 3 miliar. Uang sebesar itu dihitung Nicky sebagai biaya selama Anthony menumpang hidup gratis bersamanya. Kalau lu minta dibalikin duit lu, ya sebenarnya dalam Islam, ya yang namanya mahar pernikahan itu sudah tidak bisa dikembalikan. Lu mau hitung-hitungan sekarang sama gua. Lu mau hitung-hitungan. Ayo lu hitung-hitungan sama gua. Kita calculate, ayo. Kita hitung-hitungan. Tanpa tedeng aling-aling, lewat unggahan videonya di Instastory-nya, ibu 3 anak itu kembali mengungkap keuangan yang dimiliki Tony setelah keluar dari kerja sebagai polisi di negara Jerman dan kondisi orang tua Tony yang masih tetap bekerja meski usia sudah lanjut. 33 tahun dia hidup, dia cuma punya uang di rekeningnya itu sekitar 800 apa 900 juta. Itu dia liatin ke gua. Dia bilang ini adalah uang gua dari uang asuransi dan gua nggak akan punya uang lagi dari sini. Gua cuma punya uang ini dan penghasilan dari polisi yang sudah gue tidak jadi polisi lagi, tapi gue tetap dibayar 20 juta setiap bulan. Habis itu gue bilang, ya udah nggak apa-apa, 20 juta itu nanti diputerin aja uangnya, gitu kan. Nah, tapi dia kasih ke gue 20 juta itu 3 kali. Tapi uang 20 juta itu tidak pernah gue pakai untuk uang pribadi gue, ya. Jadi uang itu selalu digunakan untuk bayar sepak bola, klub bolanya si Tony, karena si Tony katanya pengen jadi kiper. Sementara itu sambil menonton live story Nicky, Tony tak mau kalah dan terus membantah pernyataan yang diungkapkan Nicky. Tony pun bersiap dengan cerita baru soal tingkah laku Nicky selama menjadi istrinya. Sementara itu, seolah tak mau kalah dari Tony, Nicky terus mengumbar kebiasaan mantan suaminya itu selama hidup bersamanya. I will not stop too. And yeah, just give me a couple of time and then you will see my new stories and like chat between me and Nikita Mirzani, and for what she wanted actually also money. Okay,
Thank you for watching me. I will come back to you later, ya. Playing victim. Emang lu nggak lihat harta benda gue? Playing victim. Emang gue ngapain? Gue ngapain playing victim? Buat apa gue playing victim? Gak perlu gue playing victim. Seolah tak terpengaruh dengan perselisihannya dengan mantan suaminya, Anthony Dedola, Niki tetap bekerja. Seperti saat ia tampil di sebuah acara di Kota Malang bersama selebriti lain.